Terkait dengan problem administrasi masjid tentu tidak semudah apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi. Tentu di fakta di lapangan ada banyak problem yang kemudian sampai sekarang data yang masuk di Kemenak mungkin nggak sampai 50% terkait masjid yang selesai dengan dirinya. Oleh karena itu maka nanti Bapak-Bapak sekalian untuk mumpung ada semua di sini, maka nanti tumpahkan problem yang dihadapi oleh masing-masing masjid ketika harus menuntaskan problem administrasinya. Berikutnya dari Bapak Ketua kita, yaitu Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Nurbati. Ternyata Pak Syafi'i SH juga ternyata Wakil Ketua 1, ya. Wakil Ketua 1. Jadi satu paket dengan Pak Nurbati. Monggo Pak Nurbati dulu, kemudian disempurnakan Pak Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terima kasih Mas moderator. Ini narasumbernya lengkap ini sebenarnya. Yang pertama, kalau Pak Haji Najib tadi sudah menyampaikan sejarah berdirinya menara, Masjid Menara Kudus Al-Aqsa yang nama saat ini. Saya kebetulan DMI belum dikukuhkan, sehingga masih gojek-gojek ini. Masih gojek-gojek. Dan alhamdulillah Pak calon mustasyar, beliau Bapak Haji Najib dan Pak Hilal, serta Pak Haji Sahroni, ini insya Allah tanggal 9 dilaksanakan pengukuhan, dan SK-nya insya Allah akan dibawa oleh Sekretaris DMI wilayah. Maka ini maturnya apa ya? Maturnya tentang DMI aja ya Pak ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Hilal maupun Pak Sultan dan Pak Haji Najib, itu tidak lepas dari perhatian beliau-beliau ini terhadap Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kudus. Alhamdulillah, yang paling penting garapan kita adalah masjid-masjid yang tersebar se-Kabupaten Kudus ini, Bapak Perso, jumlahnya 716 masjid. Musolanya 2.222. Jadi dua. Maka Pak Syafi'i kemarin memberi perhatian kepada imam, khotib, dan merbot itu sampai 3.000 orang. Jadi jumlah dari musola itu sama dengan masjid. Nah, ke depan bagaimana Bapak sekalian? Nanti kalau sudah betul-betul eksis DMI Kabupaten dan panjenengan sudah dilantik malah Pak Saroni yang nanti yang tingkat kecamatan. Garapan kita itu pusat peradaban, oke nanti dilaksanakan. Pembenahan administrasi, walaupun agak sulit itu, agak sulit. Ya, biasanya sing kober itu, sing kober. Karena apa? Memang kalau kita niru di Masjidil Haram maupun Nabawi, ada su'unul idaroh. Kemudian su'unil imaroh. Dan yang ketiga su'unil riayah. Riayah sudah sampaikan Pak Sultan. Garapan kita ke depan, di samping status masjid tadi, sudah berserikat wakaf atau belum? Mari Bapak sekalian yang berada di kecamatan. Data, karena kita bekerja itu mulai dari data dulu. Kalau datanya sudah amburadul, ya selesainya juga akan tidak maksimal. Data oke. Kemudian sumber daya manusianya yang ada di masjid itu gimana? Nah ini termasuk manajemen dan organisasi Pak Sultan tadi. Nah nanti kita garap. Kemudian di samping status masjid baik dari segi administrasi pertanahan maupun administrasi perizinan IMB-nya, ini juga nanti kerjasama dengan Pemda yang masalah izin. Insya Allah nanti kita sounding ke Pak Bupati, Pak biasanya ada pemutihan murah kan gitu, atau tidak biaya. Nanti kita laksanakan bersama-sama. Kemudian Mas sekalian yang saya hormati, di samping kedua yang terkait dengan riayah tadi, perawatan fisik maupun pemantapan statusnya,
kita ada beberapa kegiatan yang menunggu. Yaitu tolong lewat Bapak sekalian pengurus DMI kecamatan menggerakkan dari seluruh pengurus masjid desa, masjid jami dan masjid di RW ini untuk mengumpulkan data OPZ. Moga Pak Noji, selamat jalan. Unit pengumpul zakat, infak dan sedekah. Karena apa? Nanti masing-masing kalau sudah diketahui masjid itu mengumpulkan zakat, infak, sedekah, kontribusi umat Islam ini jelas. Dan nanti yang rekam adalah Basnas. Oh, ternyata di Kabupaten Kudus itu tidak hanya 2 miliar, Pak. Pak Moderator, saat ini baru 2 miliar. 1 miliar dari Pak Sultan dan kawan-kawannya dari Kementerian Agama. Ya, yang IAIN sini setor langsung pusat. Nah ini, yang IAIN sini tuh setornya ke sana. Karena apa? Basnas Kudus belum berdiri. Maka setornya dari IAIN Kudus langsung ke Basnas Provinsi malah ya, provinsi. Nah ini kalau nanti potensi dari Pak Syafi'i, dari pegawai OPD ini kurang lebih 5.500, berarti kurang lebih 5 miliar atau 6 miliar masuk. Saya kemarin melaksanakan studi banding di Pati. Nisbate santri ini wong Kudusku banget, Pak. Kalah dengan Pati. Pati tahun ini 6 miliar. Makanya Pak Syafi'i ya tergantung nanti jenengan matur Pak Bupati. Begitu ada surat edaran atau perbuk wus itu. Sehingga apa? Bantuan-bantuan kepada fisabilillah namanya ini ya. Ini juga lancar nanti. Ini Pak sekalian. Ini yang diajarkan. Kemudian sekalian, tadi saya sampaikan, DM itu sebetulnya lahirnya sudah lama, tapi tidak selama Masjid Menara. Baru tanggal 10 Jumadil Ula tahun 1392 Hijriah. Bertepatan tanggal 22 Juni ya, 1972. Jadi kalau dihitung sampai sekarang berapa? 72 sampai 2021. Dan ADART-nya muncul itu baru tahun 2013. Jadi sebelumnya itu tidak ada ADART-nya. Baru ke-6 ditetapkan lagi, diperbarui sampai kemarin Pak Sahroni tahun 2017 diadakan amandemen ADART itu Pak. Maaf, pekerjaan Pak Sahroni tahun 2017 sampai dengan 2002 itu ada 10 program yang dirasakan. Tapi yang paling penting nanti kita pembinaan ke masjid, kemudian mengurusi tanah wakafnya, ngurusi izinnya, dan yang terakhir nanti urusannya Pak Haji Najib. Akustik masjid Pak, supaya dengarnya empuk di kuping tadi ya, adanya menara kan empuk Pak ya. Orang cempreng, oh ya, cempreng ya baca nih. Cempreng. Nah, ini nanti bisa komunikasi dengan Pak Najib tanpa bayar. Diberi referensi ini loh, kalau mau beli yang ini. Dan tidak ada kerjasama dengan pabrik beliau. Kasih sendiri. Ya Pak ya, siap Pak ya? Siap. Tuh, kemudian insya Allah nanti pengurus DMI Kabupaten akan silaturahim ke jenengan. Di tingkat kecamatan, silahkan nanti ketemu di masjid besar kecamatan mana, kita kumpul bareng seluruh pengurus masjid yang ada. Gitu Pak ya, siap ya, dengan turun ya. Ya siap. Pokoknya aku anggere wis disuruh karo Pak Najib, siap aku sayem gitu. Nih. Kemudian Bapak sekalian yang dihormati, nanti Pak Sarbuni, ya ini ahli ini. Pinara Pak, wis saiki iki pengen kursi kosong. Ini Pak Sultan, sampean tadi ngarahkan supaya diganti nanti itu diguyui kalau. Moga pindah nih ya ternyata. Dikasih waktu Pak ya. Nun sewu Pak, dikasih bantuan. Karena penting untuk kita semua yang ada di ini terkait dengan proses pergantian nandir, proses dan sebagainya Pak Saruni. Ini karena beliau itu notaris tukang udak-udak perkara itu. Moga Pak Saruni, selamat datang. Kemudian sekalian saya hormati, dari proses semuanya itu,
mulai status masjid, kemudian ada yang paling ideal tadi, bagaimana masjid bisa memakmurkan pada jamaah. Jamaah memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan jamaah. Bolak-balik. Nak masjid sugih ya iso jamaah-jamaah yang perlu dibantu oleh masjid. Maka tercatat semuanya dalam UPZ, unit pengumpul zakat. Tadi sampaikan Pak Sultan, catatan saja hanya informasi pada Basnas sehingga partisipasi tiap-tiap masjid itu kepada masyarakat muslim luar biasa. Itu sekalian. Itu saja Pak Muhaimin, Pak Dr. Muhaimin. Selamat datang di Kudus jenengan. Pulang. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam perjalanan DMI Kabupaten Kudus yang alhamdulillah eksisnya mulai merangkak, dapat dukungan semuanya dari Bapak sekalian di tingkat kecamatan. Tanggal 9 insya Allah akan dikukuhkan dan Pak Haji Mahmud sudah menyiapkan baju jadi semua udah itu Pak Mahmud itu. Disurung Pak Aris, disurung Pak Haji Ma'ruf Siddiq. Terima kasih dan itu saja. Karena tadi sudah diterangkan semua yang roh-rohnya itu sudah dibabati dari sana Pak. Sehingga saya tinggal menyampaikan sejarah DMI di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.